Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasalnya ke-11 ayat 1-10. Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umatnya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dahulu. Atau tidak tahukah kamu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih menyisakan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini terdapat suatu sisa menurut pilihan berdasarkan anugerah. Jika hal itu terjadi berdasarkan anugerah, maka bukan lagi berdasarkan perbuatan, sebab jika tidak demikian, anugerah bukan lagi anugerah. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejar-kejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Orang-orang yang lain hatinya telah dikeraskan, seperti tertulis, Allah membuat mereka seperti tertidur, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai pada hari ini juga. Lagi pula Daud berkata, biarlah meja jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, batu sandungan dan pembalasan bagi mereka. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Paulus perlu memberikan penegasan melalui penjelasannya lebih lanjut mengenai hubungan umat Israel dengan keselamatan yang hadir melalui Kristus. Pada bagian-bagian sebelumnya, Paulus memang telah menekankan perihal ketersediaannya keselamatan tersebut bagi orang-orang di luar komunitas Israel atau bagi mereka yang tidak mewarisi tradisi iman Yahudi. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa keselamatan dari Allah tidak terbatas hanya untuk orang Israel, apalagi mengingat sikap banyak nenek moyang dan orang Israel pada masa itu yang justru telah menyia-nyiakan peluang untuk menjumpai keselamatan. Meski demikian, seperti yang muncul pada bagian ini, Paulus menegaskan bahwa Allah pun tidak meninggalkan umat Israel. Pintu yang terbuka bagi orang-orang lain untuk menikmati keselamatan dari Allah tidak serta-merta menutup pintu bagi orang Israel itu sendiri. Menurut Paulus, hal itu pun merupakan bukti bahwa keselamatan bukanlah didapatkan oleh perbuatan, melainkan hanya oleh dasar anugerah dari Allah. Terlebih lagi, Paulus mengingat perihal ketersediaannya orang-orang Israel pada masa Elia yang tidak sujud menyembah Baal sebagai wujud anugerah dari Allah, agar umat Israel tidak sepenuhnya terhanyut dalam kesesatan. Kehadiran mereka atau yang disebut sebagai sisa Israel itu adalah secercah peluang bagi tetap terjalinnya hubungan yang sehat antara umat dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang masih sanggup menghayati hubungan yang ideal dengan Allah, bukan dengan meninggikan diri berdasarkan perbuatan, melainkan dalam kerendahan hati merespon keselamatan yang ada pada Allah. Sahabat Alkitab, tulisan Paulus mengenai kehadiran sisa Israel yang tetap mempertahankan hidup benar ini telah menampilkan nilai pengharapan yang Allah hadirkan melalui segelintir orang di tengah lingkungan yang jahat atau menolak keselamatan dari Allah. Sebagai umat yang hidup berdasarkan anugerah keselamatan dari Allah, kita pun perlu menghayati nilai diri yang telah Allah berikan kepada setiap kita yang idealnya mewujud sebagai pengharapan di tengah dunia. Kita pun perlu mengingat bahwa hal ini terjadi karena anugerah Allah, bukan karena kemampuan kita sendiri, sehingga tidak selayaknya lah kita berlaku congkak di atas anugerah keselamatannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk berelasi denganmu. Tolong kami juga untuk menjadi secercah harapan di tengah dunia, meskipun lingkungan di mana kami hidup masih sering kali menolak keselamatan yang asalnya hanya padamu. Biarlah kehadiran kami boleh menjadi sukacita, boleh menjadi saluran berkat. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.